Selamat pagi para pencinta Mutiara Sabda AMC Purere Ende dimanapun berada. Semoga damai Kristus selalu menyertai saudara-saudari sekalian. Senang sekali saya Incen hari ini dapat membawakan Mutiara Sabda edisi 27 Desember 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 8 yang mengisahkan tentang kebangkitan Kristus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dan sampai terlebih dahulu di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan ia melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus dan juga menyusul dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur, dan ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini sedikit menggentarkan jiwa kita, di mana di dalam bacaan ini dikisahkan tentang kondisi di mana Maria Magdalena mengalami kehilangan Yesus setelah sebelumnya mereka mengalami kehilangan Kristus karena kematiannya, dan kini juga mereka mengalami kehilangan karena mayat Kristus telah hilang dari kuburnya. Mungkin kita juga pernah mengalami kondisi yang demikian, kondisi di mana kita tidak mengalami kehadiran Kristus. Pernahkah saudara-saudari merasakan kehilangan demikian? Atau pernahkah saudara-saudari merasakan bahwa Kristus tidak lagi berkarya dalam diri saudara-saudari? Atau pernahkah saudara-saudari merasa jauh dari jalan Tuhan dan merasa tersesat? Sebenarnya dalam kondisi ini bukan Kristus yang menjauh dari kita, tetapi Kristus yang berada di dalam hati kita, berada di dasar hati kita dan tertindih oleh perbuatan-perbuatan kita yang jahat, perbuatan-perbuatan kita yang menyimpang, perbuatan kita yang menjauh dari Tuhan, perbuatan di mana kita selalu membenarkan diri kita padahal kita berada di dalam kondisi yang jahat, perbuatan kita yang selalu menyombongkan diri, perbuatan kita yang selalu mengementingkan ego kita dibandingkan dengan kebaikan orang lain. Tema Natal tahun ini sangat menarik, yaitu cinta kasih Kristus mendorong kita untuk selalu hidup dalam persaudaraan. Sudahkah kita hidup dalam persaudaraan seperti yang dimaksudkan Kristus? Jika memang tidak, mari setelah membacakan Injil hari ini, kita hidup dalam persaudaraan, hidup dalam keabadian dalam Kristus, hidup dalam perbuatan yang sesuai dengan ajaran Kristus, sehingga setiap hari kita selalu mengalami bahwa Kristus ada di dalam hati kita, selalu berada di antara kita. Dan jika kita mengalami bahwa Kristus tidak ada dalam hati kita, atau mengalami kondisi di mana kita merasakan bahwa Kristus sangat jauh dari kita, jangan pergi berlari ke tempat yang lain. Carilah Kristus dalam hati kita, karena Kristus tidak pernah pergi dari hati kita. Dia selalu berada di dalam dasar hati kita, hanya saja tertindih oleh perbuatan kita yang jahat. Maka untuk mendapatkan kedamaian, untuk merasakan cinta Kristus, kita perlu
menyingkirkan perbuatan kita. Kita perlu memupukkan rasa persaudaraan kita, sehingga kejahatan, perbuatan yang tadinya menindih Kristus di dalam hati kita akan hilang dari dalam hati kita, sehingga Kristuslah yang akan berkuasa dalam hati kita dan berkarya dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan selalu memberkati saudara-saudari dimanapun berada, dan Kristus Yesus selalu berada dalam hati kita sampai kapan.